Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, jadi video ini merupakan video sambungan dari video sebelumnya. Nah, jadi materi selanjutnya itu adalah mengenai memilih jenis font atau huruf. Nah, saya yakin untuk materi yang ini teman-teman sudah pada mahir untuk merubah-rubah jenis huruf, size huruf, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengganti-ganti jenis huruf, size huruf, atau yang lain-lain, itu teman-teman bisa lihat di ribbon home yang ada di grup font di sini. Nah, untuk mengganti-ganti jenis huruf, kalau sudah punya teks seperti ini, jangan lupa teksnya kita sorot dulu atau kita seleksi terlebih dahulu. Kalau sudah, bisa kita setting atau kita atur. Misalnya fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Kemudian untuk size-nya kita ganti jadi 12. Nah, kalau yang ini untuk increase font size, jadi untuk nambahin size fontnya, size ukuran hurufnya. Kalau yang ini untuk decrease font size, jadi untuk ngecilin ukuran hurufnya. Atau yang ini, nah ini untuk change case-nya, jadi mau sentence case, jadi huruf awalnya huruf kapital, atau lower case, jadi semua hurufnya huruf kecil atau huruf bukan kapital, seperti itu. Atau teman-teman ganti jadi uppercase, jadi semuanya merupakan huruf kapital, dan lain sebagainya. Capitalize each word, jadi setiap kata merupakan huruf awalnya adalah huruf kapital, seperti itu. Teman-teman bisa explore. Kemudian yang huruf B ini adalah untuk menebalkan huruf yang bold. Nah, kalau yang huruf I untuk italic, memiringkan huruf. Yang U ini untuk underline, untuk menggaris bawahi, seperti itu. Bisa teman-teman ganti juga warna fontnya, font colornya bisa teman-teman ganti. Atau teman-teman juga bisa nge-highlight teks yang teman-teman sorot. Jadi setelah disorot, bisa teman-teman ganti highlight warnanya. Misalnya warna kuning, seperti itu bisa. Teman-teman bisa explore di grup font ini. Oke. Kita pindah ke materi nomor 6 di modul halaman 22, yaitu tentang mengatur spasi. Nah, untuk mengatur spasi atau jarak antar baris teks, nah semisal sudah punya teksnya seperti ini, jangan lupa teksnya kita sorot terlebih dahulu. Nah, sudah sorot di ribbon home, di grup paragraf di sebelah sini. Nah, di bagian line and paragraph spacing. Nah, kita klik. Nah, di sini sudah ada beberapa line spacing yang disediakan oleh Office. Ada 1,0, 1,15, 1,5, dan seterusnya. Tetapi, semisal yang mau teman-teman pilih itu nggak ada ukuran line spacingnya, misalnya mau diganti jadi 1,3. Nah, itu teman-teman bisa ngeklik di line spacing option untuk memunculkan jendela paragraf. Nah, nanti paling bawah sini ada spacing. Ada spacing before, ada spacing after. Nah, 8 PT ini sama line spacingnya multiple 1,08 itu merupakan default instalasi Microsoft Office 2016. Jadi dia sudah aturan default, aturan dari sananya. Nah, PR buat teman-teman, apa bedanya spacing before dan spacing after? Cari ya. Oke, semisal tadi mau kita ganti jadi 1,3. Nah, spacing after saya ganti 0 aja. Jadi caranya kan tadi sudah disorot, sudah munculin jendela paragraf, kita pilih multiple. Nah, add-nya kita ganti jadi 1,3. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, spacingnya berubah jadi 1,3. Seperti itu. Cara memunculkan jendela paragraf untuk ganti line spacing bisa lewat line spacing option di sini, atau teman-teman bisa
ke pojok kanan bawah di grup paragraf. Ini ada paragraf setting, ada icon panah bawah ini. Nah, nanti muncul juga jendela paragrafnya. Di bawahnya ada spacing. Nah, seperti itu. Ada line spacingnya, ada add-nya. Oke, gitu. Kemudian kita pindah ke poin 7. Mengatur perataan teks. Nah, saya juga yakin ini teman-teman sudah pada mahir. Jadi, perataan teks atau alignment adalah bentuk perataan teks atau perataan baris. Nah, ada 4 macam. Ada align left. Nah, align left itu yang sini. Dia ada di grup paragraf ya. Nah, ini align left. Maksudnya dia adalah rata kiri. Nah, jadi teks atau baris itu dia rata kiri. Nah, kalau yang center, nah berarti dia barisnya posisinya ada di tengah-tengah. Nah, kalau align right yang sebelah sini, berarti dia rata kanan. Nah, kalau yang ini yang justify berarti dia rata kanan dan rata kiri. Jadi rapih gitu kanan kiri kayak gitu. Nah, bisa teman-teman manfaatkan yang icon ini di grup paragraf. Nah, di modul juga halaman 23 itu terdapat perintah keyboard berupa shortcut. Jadi, misalnya nih, untuk teks spasi 1, teman-teman bisa di keyboard pencet kontrol dan angka 1. Kalau spasi 1,5, di keyboard pencet kontrol dan angka 5 dan seterusnya. Bisa teman-teman explore sendiri. Gitu. Kemudian untuk poin 8 yaitu mengatur inden dan tabulasi. Nah, inden dulu ya. Jadi, inden adalah jarak awal teks atau tulisan dari tepi kiri kertas. Nah, kemudian pengatur inden ini merupakan bagian dari ruler yang berfungsi untuk mengatur inden. Nah, mana sih yang buat ngatur inden? Nah, yang ini. Yang bentuknya seperti jam pasir. Dan ini. Nah, ini tuh terdiri dari 4 bagian. Nah, coba teman-teman di modul buka halaman 24. Nah, inden itu ada 4 ya. Yang pertama, first line indent. Nah, kalau teman-teman arahin kursor ke gambar yang atas jam pasir ini, akan muncul tulisan first line indent. Jadi, first line indent itu untuk mengatur jarak teks pada awal paragraf. Nah, setelah di-enter dengan batas kertas sebelah kiri atau mengatur jarak huruf pertama tiap paragraf. Cara mengatur inden itu cuman di drag-drag aja icon dari pengatur inden ini. Contohnya mau ngatur first line inden. Nah, tinggal diklik, di drag. Nah, tadi kan first line inden adalah mengatur jarak teks pada awal paragraf. Seperti itu. Kemudian hanging indent. Untuk mengatur jarak kata atau teks pada baris lanjutan, mulai baris kedua dan seterusnya, dengan batas kertas sebelah kiri. Kita coba, kita arahkan kursor di agak tengah-tengah ini. Nah, hanging indent. Kemudian kita drag. Nah, dia ngaturnya dari baris kedua sampai baris terakhir. Nah, kemudian kalau left indent, untuk mengatur jarak teks dengan batas kertas sebelah kiri, baik untuk baris pertama maupun baris lanjutan untuk tiap-tiap paragraf. Nah, berarti yang bawah ini. Ya. Yang bawah ini merupakan left indent. Jadi kalau mau ngatur, tinggal arahan kursor ke bagian bawah yang left indent, di drag. Nah, digeser-geser aja. Dia ngatur dari baris pertama sampai baris akhir paragraf. Kalau right indent, untuk mengatur jarak teks sebelah kanan dengan batas kertas sebelah kanan. Ini merupakan icon dari right indent. Jadi tinggal teman-teman arahin kursor ke sini. Kemudian tinggal di drag-drag aja. Jadi batas kanannya. Seperti itu. Itu merupakan indent. Nanti teman-teman bisa eksplor sendiri buat memahami lebih lanjut bagian-bagian dari icon indent yang ada pada ruler ini. Seperti itu. Kemudian untuk tabulasi,
Jadi tabulasi ini berfungsi untuk mengatur posisi kursor atau teks setelah ditekan tombol tab pada keyboard. Ya, teman-teman tahu ya. Jadi kalau di keyboard kita pencet tab, nah itu kursornya akan maju sampai mana, kayak gitulah bahasa mudahnya. Seperti itu. Cara ngatur tabulasi itu ada dua. Nah, cara gampangnya teman-teman bisa ngatur menggunakan maksud saya memanfaatkan ruler yang ada di sini. Nah, perlu teman-teman perhatikan jika menggunakan ruler itu ada tanda-tanda alignment yang teman-teman bisa atur. Nah, kalau yang ini adalah left tab. Nah, berarti dia rata kiri. Kalau kita klik lagi icon sebelah sini, dia jadi center tab. Nah, rata tengah. Kalau kita klik lagi, dia jadi right tab atau rata kanan. Seperti itu. Dia berubah-ubah sesuai keperluan atau kebutuhan teman-teman. Nah, kita coba pakai yang left tab. Nah, kemudian cara mengaktifkan tab di ruler atau melalui ruler, kita tinggal klik satu kali dimanapun tempat perhentian tab yang kita inginkan. Misalnya saya ingin tabnya berhenti di 6 cm. Saya klik satu kali di angka 6 ini. Nah, muncul simbol L atau left tab-nya ini. Ketika saya tap, nah dia otomatis langsung akan berhenti di 6. Nah, seperti itu. Itu kalau menggunakan ruler. Ada juga menggunakan ribbon yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut karena itu juga berkaitan dengan membuat daftar isi ya. Jadi membuat tab itu ada dua. Yang pertama bisa menggunakan ruler atau penggaris ini. Yang satu lagi itu bisa menggunakan ribbon. Nanti di situ diperlukan tab stop position. Nah, 6 ini adalah tab stop position. Jadi tab stop position, tabnya berhenti di mana seperti itu. Di 6, kemudian lagi di 12. Saya tab lagi, nanti pasti dia langsung di 12. Cara ngapus tabnya gimana? Cara ngapus tab stop positionnya? Ya tinggal di drag turun ke bawah biar hilang. Seperti ini. Iya, drag aja ke bawah. Seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Materi selanjutnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.